Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas fakta, pendapat, dan bahasa. Pada pertemuan sebelumnya, ketika membahas motif komunikasi dan pernyataan, kita telah membahas mengenai dimensi dari suatu pernyataan. Suatu pernyataan, saudara sekalian, prinsipnya mengandung 4 dimensi. Dimensi materi, dimensi lambang, etika, dan estetika. Mengenai materi sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai fakta dan atau pendapat. Hari ini kita bahas mengenai lambang yang terdiri dari bahasa, mimik, gerak-gerik. Kita hanya membahas soal bahasa. Masalah etika, estetika akan kita bahas kemudian. Bahasa ini menjadi penting kita pelajari karena bentuk pernyataan itu adalah dalam bentuk bahasa. Itu pertama. Yang kedua, hampir semua pernyataan di media massa itu menggunakan bahasa. Pernyataan itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah melihat peristiwa secara langsung. Kita juga tidak pernah mendengar langsung sumber berita mengatakan kepada kita mengenai pikiran dan perasaannya. Kita menonton, membaca, dan mendengar melalui media massa. Jadi mengenai bahasa ini perlu kita pelajari agar kita mampu memahami apakah materi yang disampaikan, fakta dan pendapat ini disampaikan secara tepat. Maksudnya secara tepat, saudara sekalian, apakah wartawan atau media menyampaikan fakta atau pendapat itu secara tercampur atau tidak? Yang pertama, fakta peristiwa, yang kedua, fakta pendapat. Kita tahu berbeda dengan pendapat. Artinya fakta peristiwa dan fakta pendapat itu ketika disampaikan tidak boleh bercampur dengan pendapat wartawannya. Nah, saudara sekalian, saya ulangi sekali lagi, fakta adalah segala sesuatu yang terjadi sebagaimana diindera seseorang, sebagaimana yang diinderai oleh wartawan. Salah satu cara membedakan fakta dan pendapat dalam sebuah pernyataan adalah dengan melihat bahasa yang digunakan. Bahasa dapat membantu kita untuk memutuskan, menentukan apakah suatu pernyataan dapat didukung dengan bukti dan diverifikasi dalam beberapa cara. Atau bahasa dapat membantu kita menunjukkan apakah pernyataan tersebut merupakan sudut pandang, penilaian, atau keyakinan seseorang. Saudara sekalian, kita bahas masalah verifikasi ini atau observable. Jadi kalau kita katakan diinderai, maka yang disampaikan itu hendaklah hasil dari penginderaan, hasil yang diamati, apa yang dilihat oleh wartawan misalnya. Di samping ini ada seseorang, ini satpam, ini gambar ya. Apakah satpam atau seseorang berpakaian satpam? Nah, mengatakan orang ini satpam, pernyataan ini, kata ini tidak agak sulit diverifikasi karena satpam ini adalah sebutan orangnya. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada soal penginderaan ini, maka sebetulnya yang dilihat itu, yang bisa diverifikasi itu adalah orang berpakaian satpam. Jadi satpam dengan seseorang berpakaian satpam ini hal yang sangat berbeda. Satpam kita anggap sebagai pendapat dari si pengamat atau pendapat, kalau Anda jadi wartawan, maka ini adalah pendapat Anda sebagai wartawan. Sedangkan seseorang berpakaian satpam, ini adalah hasil pengamatan.
Jadi verifikasi dan pendapat ini dua hal yang berbeda. Pendapat tidak bisa diverifikasi. Kalau seseorang berpakaian satpam itu bisa diverifikasi atau kita simpulkan sebagai hasil penginderaan. Jadi saudara sekalian, tentu ini kelihatannya lucu atau apa ya, saya sering mengatakan ini dan ditanggapi bilang aja satpam. Jadi tentu kita harus berhati-hati untuk peristiwa-peristiwa kecil. Kita tentu mungkin tidak begitu penting, tapi kalau ini sebuah peristiwa pembunuhan misalnya, dan situ kita lihat seseorang berpakaian satpam, tentu kita tidak bisa mengatakan itu satpam, karena tentu kita akan mengalami dikomplain ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, satpam berbeda dengan kalimat seseorang berpakaian satpam. Jadi kalau kita lebih selamat mengatakan saya melihat seseorang berpakaian satpam ketimbang itu satpam. Karena bisa aja maling berpakaian satpam ya, atau orang lain berpakaian satpam. Demikian juga kalau kita lihat gambar ini, orang ini mengatakan saya Dodi. Kita tentu biasanya mengatakan Dodi. Itu kan pendapat kita. Akan lebih selamat kita mengatakan seseorang yang mengaku bernama Dodi. Tentunya ini untuk hal-hal yang tidak umum ya. Kalau untuk artis-artis terkenal, public figure yang sudah dikenal, ya kita bisa langsung aja menyebut Dodi. Tapi kalau untuk hal-hal yang spesifik, yang berkaitan dengan pembunuhan, perkosaan, atau kejahatan-kejahatan lain, akan lebih aman kita mengatakan seseorang yang mengaku bernama Dodi, atau orang yang mengaku sebagai suaminya atau apa, ketimbang kita menyebut suaminya atau namanya langsung. Misalnya untuk peristiwa berikut ini, jadi ini yang hijau ini saya sebut sebagai bisa diverifikasi ya. Kalau Dodi sulit memverifikasinya karena ini adalah orangnya ya. Ini kan katanya ya, saya Dodi ya. Begitu juga dengan kasus misalnya orang ini meninggal jatuh dari motor. Kita tidak bisa mengatakan meninggal karena jatuh dari motor. Yang lebih aman, yang bisa diverifikasi adalah dia meninggal setelah jatuh dari motor. Bisa saja dia sudah meninggal ya di motor itu, kemudian jatuh ya. Karena kita tidak tahu penyebab dari kenapa dia meninggal. Jadi kata karena, akibat, sebab itu kita harus berhati-hati dalam menggunakannya dalam suatu berita. Jadi lebih aman bila kita mengatakan dia meninggal itu setelah jatuh dari motor. Jadi bukan meninggal karena jatuh dari motor. Bisa jadi dia meninggal karena jantungan dan lain-lainnya. Jadi pernyataan-pernyataan yang kita gunakan, bahasa yang kita gunakan, kadang-kadang perlu kita cermati secara teliti. Misalnya ini adalah beberapa judul berita. Pernyataan fakta atau pernyataan pendapat. Ya. Presiden Jokowi terjemahkan makna habis gelap terbitlah terangnya Raden Ajeng Kartini, R.A. Kartini. Jadi pernyataan ini tentu membuat kita kadang-kadang ragu atau samar-samar. Ya. Kalau kita lihat kalimat ini, terjemahkan, ya, ini adalah kata kerja, menerjemahkan. Makna. Jadi kalau kita ingat bahwa fakta adalah sebagaimana yang bisa kita indrai, maka makna ini tidak bisa diindrai. Ya. Presiden Jokowi menerjemahkan makna.
makna ini tentu tidak bisa dilihat. Karena itu bisa kita pastikan ini adalah pendapat. Ya. Lagi pula kata terjemahan ini mengandung kekeliruan juga, mengandung keraguan-raguan ya. Karena kalau terjemahan itu biasanya dari bahasa apa ke bahasa apa. Ya, tapi nggak mungkin dalam konteks ini tidak mungkin Habis Gelap Terbitlah Terang ini diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa apa. Karena itu sebetulnya judul ini lebih aman bila disampaikan saja ya, Presiden Jokowi (2) atau Presiden Jokowi mengatakan ya. Karena itu nggak usah dibilang terjemahan makna lagi ya, cukup disebutkan aja ya sebagai judul, kutip saja ya, sampaikan aja apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Masalah itu terjemahan atau bukan, atau terjemahan makna atau bukan, itu urusan lain ya. Biar pembaca yang menilainya. Jadi kita lihat di sini ciri dari pendapat ya. Ini menggunakan makna, ini kata benda, tapi kata benda abstrak ya. Jadi tidak bisa dilihat. Kata benda abstrak itu misalnya cinta, kesetiaan, pikiran ya. Jadi ciri dari pendapat ya, maka bisa kita anggap sebagai menggunakan kata benda abstrak. Begitu juga nomor 2 soal ibu kota baru, Megawati titip pesan khusus ke Jokowi. Titip ini kata kerja pesan khusus. Ya, jadi sebetulnya ini untuk menghindari pesan khusus ini adalah kata benda ya. Kata benda yang tentu tidak jelas ya. Pesannya apa? Sebaiknya sebutin aja ya. Megawati mengatakan, nah itu lebih jelas. Masalah itu titip pesan atau apa, silakan pembacanya ya, yang menilai atau penontonnya atau apa. Jadi saudara sekalian, sebaiknya dalam menyampaikan suatu fakta kita menghindarkan penggunaan kata benda abstrak. Lebih baik kita menggunakan kata benda yang sifatnya kata benda konkret ya, kata benda konkret. Kemudian nomor 3, kamus sejarah tak muat nama Kiai Wahid Hashim ya, kamus sejarah. Nah ini lebih jelas ya, kalau kita perhatikan ini kata kerja ya, dan tidak ada kata benda abstrak ya. Kamus sejarah nama Kiai Wahid Hashim ya. Begitu juga Juli 2021 Liga Indonesia mulai kick off ya. Kick off ini mulai start ya. Ini sengaja tidak saya bikin kuning juga ya. Kick off ini sebenarnya rancu. Kalau start atau mulai ya cukup sebetulnya Juli 2021 Liga 1 Indonesia dimulai titik ya, atau mulai atau start. Kemudian Inter Milan tidak mengikuti Liga Super Eropa. Jadi kalau Anda perhatikan nomor 3, 4, 5, 6, 7 ini tidak kita temukan ya kata benda yang sifatnya abstrak ya. Jadi tidak ada kata benda abstrak. Jadi yang mengandung kata benda abstrak itu hanya nomor 1 dan nomor 2. Karena itu ini bisa digolongkan sebagai pernyataan mengenai pendapat. Yang nomor 3, 4, 5, 6, 7 ini bisa kita sebut sebagai pernyataan mengenai fakta. Dengan catatan tentu kalau memang demikian situasinya, memang demikian kejadiannya. Ya memang sebagaimana yang dilihat
oleh si wartawan. Ya. Nomor 8 kita lihat, atasi banjir Jakarta, Anies Baswedan dinilai hanya lakukan upaya minor. Nah, ini pendapat, ya. Upaya minor ini kata sifat, ya. Jadi ada kata sifat di sini, memang di sini juga disebut dinilai, ya. Jadi pendapat itu mengandung penilaian, ya. Jadi ini bukan peristiwa, tapi pernyataan mengenai pendapat. Demikian juga bukan varian baru tsunami COVID-19 di India akibat protokol kesehatan diabaikan. Jadi kata akibat ini sebetulnya merupakan suatu kesimpulan, ya. Jadi kita anggap sebagai pendapat. Nomor 10 ini pendapat sebetulnya, tapi karena ada kata dinyatakan, kita bisa terima ini sebagai pernyataan mengenai fakta pendapat, ya, bukan pendapat. Siapa yang menyatakan? Bisa hakim, ya. Bisa hakim. Cuman di sini tentu ada kelemahan. Harus pembunuh George Floyd dinyatakan hakim bersalah. Jadi ini sebetulnya pendapat, fakta pendapat dari pengadilan. Jadi saya tidak beri warna merah, cuman ya ini agak abu-abu, ya. Nomor 11, pekerjaan ekstra ini sifat meledak, ini sifat menipis, itu sifat. Jadi pendapat itu mengandung ciri kata sifat juga, ya. Jadi saudara sekalian bisa kita simpulkan bahwa pernyataan fakta biasanya menggunakan kata benda khusus dan konkret. Kata benda konkret yaitu jenis kata benda yang digunakan untuk merujuk pada suatu benda yang dapat diindrai dengan panca indera. Contoh kucing, tempat tidur. Ya. Lawannya kata benda umum, ya. Misalnya kata benda abstrak, ya, cinta, pikiran, kesetiaan, ya. Jadi lawan dari kata benda konkret, ya, yaitu kata benda abstrak, ya. Kemudian kata benda khusus, ya. Jadi Yogyakarta bukan Jawa Tengah, ya. Jakarta bukan Jawa Barat, ya. Jadi kata benda khusus juga menunjukkan bahwa itu merupakan pernyataan fakta. Jadi sesuatu itu bisa disebut sebagai suatu pernyataan fakta kalau menggunakan kata benda konkret dan kata benda itu juga khusus, ya. Jadi tidak umum, ya, dan dapat diindrai. Ya, jadi kata benda konkret ini dapat diindrai. Ini agak terbalik, ya. Kata benda harusnya ini kata benda konkret dan khusus, bukan kata benda khusus dan konkret. Sehingga ini agak mengelirukan, ya. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan. Pernyataan mengenai fakta juga menggunakan kata kerja material, yaitu kata kerja yang berimbuhan yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat. Menulis misalnya, membaca, memasak, menendang, memukul. Jadi ini adalah kesimpulan dari uraian-uraian sebelumnya, ya. Tapi inti dari pernyataan mengenai fakta itu adalah bisa diverifikasi, ya, bisa diverifikasi atau observable, ya, atau bisa divalidasi, ya, bisa dicari buktinya, dan artinya kita bisa mengindrainya, ya. Jadi kita berpegang pada fakta bagi seseorang sebetulnya.
yaitu segala sesuatu yang terjadi sebagaimana yang diindrai seseorang. Satpam ini nggak bisa diindrai ya, kecuali ada tulisan di mana di baju atau apa, satpam gitu ya. Nah, karena ini bisa aja pembunuh berpakaian satpam. Ya. Jadi yang bisa dicari bukti, diverifikasi yaitu seseorang berpakaian satpam. Kita lanjutkan, saudara sekalian. Ini contoh lagi ya. Dia menangis, dia sedih, ya. Dia menangis sedih, dia menangis. Dia sedih ini, sedih itu kata sifat, jadi tidak bisa diobservasi ya. Apakah dengan dia yang faktanya adalah dia menangis sedih? Enggak juga ya. Apakah dia menangis? Kita biasanya mengatakan demikian. Tapi yang lebih objektif, yang lebih aman, kita mengatakan dia mengeluarkan air mata. Apakah ini menangis atau tidak? Lillahi ta'ala. Apakah ini sedih atau tidak? Kita tidak tahu ya. Bisa juga dia menangis karena gembira, karena dapat harta warisan dan lain-lainnya ya. Jadi fakta yang observable, yang bisa diverifikasi, dia mengeluarkan air mata. Ini juga ya, ada gambar suatu berita, ia meresmikan gedung. Nah, tapi sebenarnya yang tampak adalah ia menggunting pita ya. Nah, jadi meresmikan gedung ini adalah pendapat, ya, pendapat. Ia menggunting pitanya adalah faktanya. Jadi saudara sekalian, kita memang perlu di sini memahami apa yang di dalam bahasa, kalau tidak salah disebut sebagai medan makna ya. Misalnya panas, ada dingin, di antaranya itu ada sejuk ya. Jadi itu kita tahu ada medan makna ya, medan makna dari suatu kejadian. Jadi kalau dalam menggunakan bahasa, kita juga harus memiliki beberapa pilihan diksi ya. Kita memahami medan maknanya ya. Misalnya melihat, mengintip, melotot, memandang, ya. Semua itu sebetulnya melihat. Tapi melihat yang gimana? Ada yang mengintip, ada yang melotot, ada yang memandang, ada yang apalagi mengedipkan mata dan sebagainya. Ya. Saya tidak akan berbicara banyak soal itu, silakan Anda pelajari sendiri mengenai medan makna. Ya. Tentunya dalam video ini saya hanya ingin menegaskan bahwa bahasa itu sangat penting ya, sehingga ini menjadi dasar bagi bahasa jurnalistik ya, bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa atau kata-kata yang lebih banyak ke penggunaan kata benda konkret dan khusus, juga menghindarkan kata sifat, kata karena yang berbau judgement atau pendapat. Artinya kita juga bisa menyimpulkan apa yang disebut pendapat. Kalau sebelumnya kita katakan pendapat adalah pernyataan seseorang sebagai tanggapan, penilaian, atau kesimpulannya terhadap sesuatu atau fakta, maka ciri-ciri pendapat salah satunya adalah menggunakan kata sifat. Misalnya bersih, indah, panas, dingin, cocok, bahagia, sedih, lembut, kasar, berat, ringan, ya. Atau turunannya ya, di keibuan, kebapaan, itu dari kata benda ya. Kedua, menggunakan kata penghubung untuk menandai kesimpulan, contoh karena sebab akibat ya. Yang ketiga, tadi udah saya singgung, kata benda umum, contoh Jawa Timur, binatang ya. Nah, sebaiknya disebutkan aja monyet, kucing ya, lebih jelas, bukan umumnya binatang.
4, menggunakan kata benda abstrak, cinta, kesadaran, motif, ya, itu abstrak. Kalau kata benda konkretnya apa untuk cinta? Mungkin ia memegang tangannya. Ya. Kesadaran itu kata benda abstrak, ya. Jadi tidak bisa dilihat. Motif juga tidak bisa dilihat. Baik, saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bahasa, ya, yang berkaitan dengan fakta dan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share, like, and subscribe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.